Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan yang terhormat panitia PBAK dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membawakan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Bagaimana cara untuk membentuk suatu generasi muda yang tangguh? Ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kaum muda adalah sosok penentu keberhasilan di masa depan nanti. Menuju Indonesia maju, dan tidak suatu bangsa masa depannya bisa dilihat dari maju atau tidaknya para pemuda di negara tersebut. Jadi sebetulnya mudah saja untuk melihat apakah Indonesia akan maju di masa yang akan datang. Lihat saja kelakuan anak muda zaman sekarang. Generasi muda adalah generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet untuk melanjutkan pembangunan, untuk bisa membangun tugas-tugas. Tidak ada kata lain, tidak harus mampu menjadi generasi yang tangguh. Bagaimana menciptakan yang mampu untuk berpikir, namun tidak lupa juga untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di saat berdiri, duduk atau bersujud dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam ayat tersebut terdapat unsur manusia yang mampu untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada orang-orang yang memiliki akal berpikir. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesarannya. Orang-orang yang berpikir inilah yang selalu memikirkan berbagai fenomena alam yang ada di bumi ini. Bagaimana menciptakan generasi muda saat ini? Yang pertama adalah dengan ilmu pengetahuan, dan sumber ilmu pengetahuan adalah membaca. Makanya mengapa wahyu yang pertama turun ke Nabi Muhammad adalah tentang perintah membaca atau Iqra. Bacalah atas nama Tuhanmu dan yang menciptakannya. Lalu apa yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah
yang ada dua macam. Yang pertama, ayat yang ditulis, dan kedua adalah ayat yang terciptanya. Ayat tertulis adalah ayat qauliyah, adalah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sementara ayat yang tercipta adalah ayat kauniyah, adalah terbentuk ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta seperti matahari, bumi, bulan, bintang, planet, dan sebagainya. Semua itulah yang harus dibaca dan dipelajari oleh generasi muda agar kita dapat semakin maju menguasai ilmu pengetahuan. Adapun yang akan kita lakukan semuanya harus dengan ilmu. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa nyawa. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengerti tentang arti, sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, apalagi di sekeliling kita sendiri. Dan beribadahlah membutuhkan ilmu, membangun gedung pun memerlukan ilmu, sehingga pergi ke bulan pun harus membutuhkan ilmu, karena tanpa ilmu kita bisa hilang dan di bulan dan gak balik lagi ke bumi. Allah pernah berfirman, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu. Tidak dapat menembus melainkan kekuatan ilmu." Fakta di atas menunjukkan betapa ilmu pengetahuan memegang peranan sangat penting pada masa sekarang ini, karena bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan alam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.